Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran rezeki dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Perkenalkan, saya Andi Nur Hanifah akan membawakan materi mengenai isim isyarah yang berkaitan dengan pembagian jenis isim isyarah berdasarkan posisi. Tetapi sebelum kita memasuki pelajaran pada kali ini, marilah kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, yang telah mendahului kita, dan terlebih untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, langsung saja. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan metode pembelajaran pada kali ini, yaitu kuliah interaktif. Jadi pada saat kita proses pembelajaran nanti, kita akan dalam perkuliahan ini semuanya akan terlibat antara guru dan siswa, antara mahasiswa dan dosen. Kemudian small group discussion. Jadi pembelajaran kita nanti akan berdiskusi dan semua akan memberikan materi dan kita bersama-sama memecahkan masalah apa yang ada dalam materi tersebut. Kemudian kita memasuki pengertian isim isyarah. Jadi sebelum kita memasuki mengenai berdasarkan posisi benda jenis isim isyarah itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui atau mengulangi lagi, mendalami lagi apa itu isim isyarah. Jadi isim isyarah itu wahwa ma wudi'a limuayyanin biwasitatil isyaratil hissiyah. Jadi lafaz yang dicetak untuk menunjukkan perkara dengan lantaran isyarah yang tampak. Yang mana kita tahu semuanya bahwasannya isim isyarah itu artinya kata tunjuk atau kata penghubung. Jadi isim isyarah itu adalah sejenis isim atau kata-kata selain kata kerja dan kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda berdasarkan jenis kelaminnya atau gendernya maupun jumlahnya. Apakah adik-adik sekalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan isim isyarah atau apa definisi isim isyarah? Yang mestinya kita tahu bahwasanya isim isyarah itu yaitu kata tunjuk atau kata penghubung. Intinya itu ya, kita harus memahami itu. Jadi kita harus memahami pengertiannya dulu sebelum kita memasuki mengenai pembagian isim isyarah. Baiklah, langsung saja kita pembagian isim isyarah. Tapi pada kali ini kita membahas mengenai pembagian isim isyarah berdasarkan posisi benda ya. Untuk mengenai gender atau jumlah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pembagian isim isyarah berdasarkan posisi yang pertama yaitu lil qarib atau menunjukkan sesuatu yang dekat. Jadi isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang dekat, misalnya haza. Kemudian yang kedua yaitu lil ba'id atau isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang jauh, misalnya zalika, itu sebagai simbol ya. Jadi adik-adik intinya harus memahami saja bahwasanya jadi ada dua gitu pembagian isim isyarah berdasarkan posisi bendanya.
yaitu lil qorib dan lil ba'id. Intinya itu saja, kita harus mengingat lil qorib dan lil ba'id. Gitu. Kemudian pembagian isim isyarah. Nah, di sini kita memasuki mengenai ismul isyarati lil qarib. Isim isyarah yang dekat. Jadi isim isyarah lil qarib itu kata tunjuk ini kan tadi memang isim isyarah itu kata tunjuk. Jadi saya mengatakan saja kata tunjuk ini digunakan untuk menunjuk benda-benda dekat berada dalam jangkauan tubuh dan tangan Anda. Jadi tangan kita ini isim isyarah lil qarib ini pun berbeda berdasarkan jenis kelamin dan jumlahnya, berdasarkan jenis gender dan jumlahnya. Tapi di sini kita menjelaskan secara umum saja ya, yang mana termasuk isim isyarah yang maskulin, feminin, yang mufrad, misalnya jamak. Karena yang untuk yang lebih spesifiknya lagi, kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah, isim isyarah lil qarib itu menunjukkan benda-benda dekat berada dalam jangkauan tubuh dan tangan. Kemudian berdasarkan jenis gender dan jumlahnya, jadi isim isyarah lil qarib itu terbagi dua ya. Isim isyarah lil qarib muzakkar dan isim isyarah lil qarib muannas. Jadi pembagiannya itu dua. Jadi yang pertama kita membahas mengenai ismul isyarati lil qarib muzakkar, yaitu isim isyarah ini digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dan berjenis kelamin lelaki, atau misalnya disebut juga dengan bersifat maskulin. Nah, itu adik-adik bisa perhatikan ya, intinya adik-adik harus memperhatikan gitu kan dengan baik-baik. Dari apa yang saya perhatikan di sini, bahwasanya ada tabel ya, jadi saya permudah untuk dengan membuat tabel supaya adik-adik bisa langsung membandingkan yang mana termasuk mufrad, musanna, jamak. Jadi di sini kata tunjuk dekat muzakkar, kemudian tunggal, mufrad atau ganda, musanna, dan banyak disebut juga dengan jamak. Jadi bahasa Arab yang dipakai di sini, contoh yang diambil di sini yaitu ini, haza. Haza itu tunggal, kemudian hazani itu musanna atau dua orang, kemudian haulai untuk mencakup dua orang lebih, jadi bisa dimaksud dengan jamak. Tadi pasti semua tahu kan cara bacanya bagaimana. Haza, hazani, haulai. Begitu ya. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai ismul isyarati lil qarib muzakkar? Baiklah, langsung saja. Jadi contoh penggunaannya tuh seperti ini ya. Jadi ini tuh contohnya ya. Jadi sini saya mengambil kata tolibun, artinya itu murid kan. Haza tolibun. Jadi haza tolibun ini termasuk mufrad karena seorang, berarti satu. Haza tolibun artinya itu ini seorang murid laki-laki. Nah, kemudian hazani tolibani. Hazani tolibani artinya itu ini dua orang murid laki-laki. Jadi ini termasuk musanna atau disebut ganda juga. Kemudian yang ketiga yaitu haulai salasa tullabun. Jadi tullabun. Jadi tolibun ini jamaknya yaitu tullabun. Artinya ini tiga orang murid laki-laki. Jadi teman-teman harus memahami begini ya contohnya. Hadza tolibun, hadzani tolibani, haulai salasa tullabun. Kemudian kemudian jadi ini ya contohnya, contoh isim isyarah. Di sini sebenarnya sudah dijelaskan ya. Yang mana termasuk mufrad, yang mana termasuk musanna, jamak, yang berakal dan tidak berakal.
Ini ya, teman-teman bisa tulis atau misalnya screenshot lewat HP. Kemudian pembagian isim isyarah, kemudian oh ya, ismul isyarati lil qarib muannas, menunjukkan benda yang dekat. Ismul isyarah lil qarib muannas menunjukkan benda yang dekat dan berjenis kelamin unta atau feminin. Jadi adik-adik bisa melihat dengan saksama ya jelas bahwasanya kata tujuh dekat muannas tunggal, berganda dan banyak itu seperti ini. Ada bahasa Arab yang dipakai itu ini masih ini hazihi, hatani, haulai. Kemudian contoh penggunaannya juga ya. Jadi ini kan tadi tuan itu untuk muzakkar laki-laki maskulinnya. Jadi di sini kita menggunakan thalibatun. Ini seorang murid perempuan. Kemudian hatani, thalibatan. Ini dua orang murid perempuan. Kemudian haulai thalibatun. Ini 3 orang murid perempuan. Ya, kemudian pembagian yang kedua yaitu ismul isyarati lil ba'id atau menunjukkan benda yang jauh. Jadi bagaimana cara kita menunjukkan benda yang jauh? Ya dengan isim isyarah lil ba'id tentunya. Pembagiannya itu ismul isyarah lil ba'id muzakkar menunjukkan benda yang jauh. Nah, yang bersifat maskulin. Jadi tadi seperti dengan lil qarib, cuman bedanya di sini ba'id ya, jauh. Jadi kata tunjuk yang dipakai itu zalika tunggal, kemudian zanika musanna, kemudian ulaika jamak. Jadi di sini kita bisa memahami bahwasanya yang lebih baik itu zalika, zanika, ulaika. Kemudian yang lil qarib itu haza, hazihi, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa, adik-adik bisa memperhatikannya gitu, atau bisa menulis di bukunya masing-masing mengenai tabel ini agar adik-adik itu dimudahkan untuk bisa membedakan antara yang mana termasuk mufrad, musanna, jamak gitu ya. Kemudian contoh penggunaannya juga seperti ini. Zalika mudarrisun. Ini seorang guru laki-laki. Zalika mudarrisani. Ini 2 orang guru laki-laki. Kemudian ulaika mudarrisuna. Ini 3 orang guru laki-laki. Jadi seperti itu. Di sini kita mengambil kata zalika dan juga mudarrisun. Kemudian isim isyarah lil ba'id muannas. Di sini ada pada tunjuk jauh muannas seperti tadi ya. Tilka tunggal, kemudian tanika ganda atau disebut juga dengan musanna. Kemudian ulaika disebut juga dengan jamak. Masuk juga sebagai jamak 2 orang lebih. Jadi contoh penggunaannya seperti ini ya. Tilka mudarrisatun. Karena perempuannya jadi karena feminin, jadi saya mengatakan di sini mudarrisatun, mengambil mudarrisatun. Artinya ini seorang guru perempuan. Kemudian tanika mudarrisatan. Tanika mudarrisatan. Ini 2 orang guru perempuan. Jadi
adik-adik bisa memahaminya lewat tablet ini, menganalisisnya atau membedakannya juga, lebih mempermudahkan lah adik-adik sekalian. Kemudian ulaika mudarrisatun. Mudarrisat. Di sini kan jamak, jadi ini 3 orang guru perempuan. Sampai sini saya ingin satu orang untuk menjelaskan kembali apa yang saya katakan, apa yang saya jelaskan tadi, atau apa yang adik-adik paham sekalian. Intinya yang adik-adik pahami, silakan adik-adik utarakan kembali supaya teman-teman bisa termotivasi untuk mengulanginya lagi, supaya lebih memperdalam lagi mengenai isim isyarah berdasarkan posisi benda. Ya, baik, saya persilahkan kepada saudari Anita yang ingin menyampaikan apa yang adik pahami. Nah, itulah tadi penyampaian dari saudari Anita. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada kali ini, jadi isim isyarah itu berdasarkan posisi benda itu terbagi 2 ya, gitu sekalian. Isim isyarah lil karib dan lil ba'id. Nah, dari lil karib lagi terbagi. Ada yang isim isyarah lil karib muannas, isim isyarah lil karib muzakkar, begitupun juga dengan isim isyarah lil ba'id muzakkar, isim isyarah lil ba'id muannas, gitu ya. Jadi ada semuanya harus lebih memperdalam lagi mengenai ini isim isyarah. Nah, untuk mengenai berdasarkan gendernya dan jumlahnya itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ini ada tugas ya, latihan supaya adik-adik bisa lebih mendalami lagi mengenai isim isyarah. Adik-adik bisa menjawabnya dan mengumpulkan nanti di meja atau misalnya lewat WhatsApp. Jadi mungkin cukup sampai sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan Allahumma musta'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.